Akhirnya saya paham kenapa di Pakistan orang bisa tetap cuan walau hanya mengandalkan barang bekas. Saat kekurangan poros roda traktor, mereka cukup datang ke tumpukan besi rongsokan dan mengambil poros yang sudah rusak untuk digunakan kembali. Rahasianya tersembunyi di poros traktor yang patah ini. Tidak heran kalau orang bilang kita hanya bisa mendapatkan uang sesuai dengan tingkat pengetahuan kita. Ketika kamu masih pusing memikirkan pembelian spare part baru, Mulyanto sudah lebih dulu berada di tempat rongsokan, siap mencari peluang. Saat kamu terjebak pola pikir konvensional, Mulyanto justru melihat potensi bisnis dari besi bekas. Tanpa ragu, poros yang patah itu langsung dibawa ke bengkel karena pelanggan sedang menunggu. Membeli komponen baru jelas bukan pilihan terbaik. Jika bisa memanfaatkan barang bekas dan hanya perlu mengeluarkan biaya Rp2.000 untuk perbaikan, tentu itu jauh lebih masuk akal. Karena kerusakan pada ujung poros cukup parah, diperlukan teknik perbaikan yang lebih profesional. Dari permukaan patahannya terlihat jelas bahwa pengelasan langsung tidak akan menghasilkan kekuatan yang memadai. Maka langkah pertama adalah meratakan permukaan patahan menggunakan mesin bubut agar proses lanjutan bisa dilakukan dengan presisi. Sekilas, poros yang patah ini tampak seperti terbuat dari besi cor. Di area patahan terlihat banyak pori tidak beraturan yang menyerupai ciri besi cor mentah. Namun, kenyataannya tidak demikian. Pada masa lalu, besi cor nodular sering digunakan untuk poros karena kemampuan cornya yang baik, sifat peredam getaran, dan ketahanan aus. Akan tetapi, poros yang sedang diperbaiki ini sebenarnya berbahan baja karbon. Karena tingkat industri lokal masih terbatas, kandungan karbonnya relatif rendah, sehingga tampilannya menyerupai besi cor. Setelah lubang bagian dalam selesai dikerjakan, sang ahli tingkat 8 mulai membuat ulir di dalam lubang menggunakan pahat ulir. Tahapan ini sangat krusial karena menjadi dasar sistem penyambungan berikutnya. Selanjutnya, sebuah ring baja dipasang dengan stabil di mesin bubut dan mulai diproses. Sambungan yang dibuat bukan sambungan ulir biasa, melainkan sebuah komponen penghubung pusat yang dirancang khusus. Proses pengerjaan ring baja ini menuntut ketelitian tinggi. Setelah ukurannya pas, permukaan benda kerja dilapisi kapur, lalu ulir dibentuk dengan presisi. Setiap gerakan dilakukan dengan terampil, seakan semuanya sudah diperhitungkan sebelumnya. Poros roda traktor merupakan komponen vital yang menghubungkan roda dengan sistem penggerak. Fungsinya tidak hanya meneruskan tenaga dari mesin melalui transmisi ke roda, tetapi juga menopang beban kendaraan serta beban kerja saat traktor beroperasi di medan berat. Selain itu, poros bekerja bersama bantalan dan hub roda untuk mengurangi gesekan dan menyesuaikan perbedaan putaran roda kiri dan kanan agar kendaraan tetap stabil dan mudah dikendalikan. Karena perannya yang sangat penting, proses perbaikannya tentu tidak boleh dilakukan sembarangan. Seiring berjalannya proses, bagian pengunci dan pin penghubung berhasil dibuat dan dipasang. Sang ahli kemudian memasang kembali inti poros yang patah ke mesin bubut menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Permukaan diratakan terlebih dahulu, lalu dibor di bagian tengah. Mungkin ada kekhawatiran bahwa pemotongan di kedua sisi poros akan mempengaruhi panjang keseluruhan. Namun hal ini sudah diperhitungkan sejak awal. Tahap selanjutnya dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan pahat ulir yang terus bekerja, ulir bagian dalam terbentuk sempurna. Kedua bagian poros kemudian